Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas program linier. Alhamdulillah kita ketemu lagi di minggu ini, pertemuan ke-10 setelah pertemuan terakhir kita kemarin melaksanakan UTS di pertemuan ke-9 tentang metode simplex. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan menuntaskan satu bahasan tambahan untuk metode simplex, yaitu yang kita soroti adalah metode simplex untuk yang kasus-kasus yang khusus. Jadi kalau kemarin beberapa mungkin ada yang sempat bertanya, Bu, saya ketemu kasus seperti ini, Bu, saya ketemu kasus seperti ini gitu. Kemudian saya mengatakan sudah disimpan dulu, nggak usah diselesaikan, nanti itu akan masuk di bahasan kasus khusus. Kalau kemarin ada yang sempat nyoba-nyoba soal atau latihan ketemu yang seperti itu, nah pembahasannya ada di materi hari ini gitu ya. Jadi membahas kasus-kasus barangkali yang kemarin tidak terselesaikan karena ada sesuatu yang belum dipelajari gitu. Jadi kalau kemarin dicek sudah algoritmanya sudah benar, kemudian perhitungan OBE-nya juga sudah benar, tapi ternyata masih tetap tidak terselesaikan, lah barangkali kasus yang Anda selesaikan saat itu masuk ke dalam jenis kasus khusus ini. Nah, kita bahas hari ini, kita tuntaskan. Insya Allah kalau ini nanti selesai, berarti metode simplex yang part 1 tuntas gitu. Jadi nanti akan ada metode simplex yang part kedua di pembahasan yang selanjutnya gitu ya. Oke, masih seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya menggunakan patokan dari bukunya Pak Mariono karena mudah dijelaskan, tapi Anda juga boleh melihat di buku-buku yang lain. Kalau ada pertanyaan seperti biasa nanti silakan diposting di LMS ya. Saya mulai untuk rincian materi hari ini. Ada 3 jenis kasus khusus yang diangkat dan disoroti di bukunya Pak Mariono. Di sini barangkali nanti di buku-buku lain ada istilah yang berbeda, mari kita seragamkan ya. Kalau di bukunya Pak Mariono ada 3 tipe kasus khusus, yaitu yang pertama adalah soal tidak layak. Kemudian tipe yang kedua atau kasus khusus yang kedua adalah soalnya layak tapi nilai F-nya atau nilai Z-nya, nilai fungsi tujuannya itu mendekati tak hingga. Kemudian soal memiliki alternatif penyelesaian lainnya. Jadi 3 jenis ini yang kita fokuskan. Jadi kalau untuk dua tipe yang pertama itu biasanya dia tabelnya macet, kita tidak bisa meneruskan gitu. Jadi tidak ada solusinya. Jadi kalau di bukunya Pak Mariono disebutkan dalam bab masalah PL yang tidak memiliki penyelesaian optimum. Kalau yang tipe ketiga ini dia masih punya penyelesaian optimum gitu, tapi penyelesaiannya tidak tunggal, lebih dari 1 gitu ya. Lebih dari 1 itu berapa, Bu? Ya macam-macam, bisa 2, barangkali bisa 3 kalau misalkan variabelnya banyak. Kemudian bisa lebih dari itu ya, tapi berbeda dengan penyelesaiannya sebanyak tak terbatas, itu beda lagi ya. Yang jelas di sini tipe yang ketiga adalah soal itu memiliki alternatif penyelesaian yang lainnya. Jadi bahasa lainnya adalah penyelesaiannya tidak tunggal. Ya, bisa 2, bisa 3, macam-macam. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian memahami penyelesaian kasus khusus menggunakan metode simplex gitu ya. Sebenarnya poin utamanya masih tetap sama kayak kemarin. Nah, prosedurnya masalah PL-nya tetap ya. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan poin utama saja. Yang pertama, untuk kasus soal yang tidak layak, kondisi yang terjadi adalah di mana tabelnya atau tabel simplexnya dia sudah optimum, tapi ternyata masih ada peubah semu yang duduk di basis atau masih ada peubah semu yang di kolom basis. Jadi setelah dicek tabelnya itu sudah optimum. Jadi tabelnya optimum, benar semua. Kalau kita melihat tabel optimum atau tidak itu kan ada di baris yang ZJ min CJ ya kan. Nah, di situ sudah optimum semua, sudah memenuhi kasusnya. Ingat, kita punya 2 jenis menentukan optimum. Kasus minimum sendiri kriterianya, kemudian kasus maksimum juga kriterianya ada sendiri, beda ya. Nah, di sini tabelnya itu sudah optimum, tapi ternyata ada peubah semu yang belum keluar. Padahal kita tahu aturan yang pertama kemarin adalah peubah semu itu hanya peubah yang sifatnya hanya sebagai bantuan semu.
Jadi nggak boleh dia duduk di basis. Nanti ini harus keluar gitu ya, harus keluar dari basis, digantikan oleh peubah atau variabel yang lainnya gitu ya, di variabel yang lainnya. Minimal variabel slack lah, kalau nggak bisa variabel utama ya minimal variabel pengetat ya. Nah, kalau ada terjadi seperti ini, akibatnya adalah algoritma simpleksnya itu macet. Kita nggak bisa melanjutkan apa-apa. Karena apa? Ya karena memang tabelnya sudah optimum kan, ZC min CJ-nya kan sudah optimum. Sudah tidak ada lagi yang bisa kita pilih untuk menjadi kolom kunci. Jadi algoritma simpleksnya dikatakan macet gitu. Nah, konklusinya berarti kalau ketemu kasus yang seperti ini, langsung kemudian kita beri konklusi atau kesimpulan di bawahnya. Anda bisa menulis dengan kalimat, karena tabel sudah optimum tetapi masih ada peubah semu yang duduk di basis, maka tidak terdapat penyelesaian optimum dari masalah PL yang ada di atas gitu misalkan. Jadi tinggal dituliskan dengan menggunakan kalimat alasannya apa gitu ya, yang jelas. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk soal tidak layak gitu, nggak gitu, tapi dijelasin dulu gitu pakai kalimat, karena tabel sudah optimum tetapi masih ada peubah semu yang duduk di basis, maka tidak terdapat penyelesaian optimum dari masalah PL. Dengan demikian dikatakan soal tidak layak gitu, atau dengan demikian dikatakan masalah PL ini tidak layak gitu ya. Jadi ditulis kesimpulannya. Kasus kedua ini soalnya dikategorikan soal layak, tapi F-nya mendekati tak hingga. F-nya mendekati tak hingga gitu. Kapan terjadi seperti ini? Terjadi seperti ini ketika koefisien teknis yang ada pada kolom kunci tidak ada yang bernilai positif. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi, kalau di jenis kasus yang pertama tadi, tabelnya sudah optimum. Jadi kita sudah tidak bisa lagi memilih kolom kunci. Nah, tapi kalau di soal yang kedua, tabelnya belum sampai di optimum, tabelnya masih perlu perbaikan. Tetapi ternyata kita memilih kolom kunci kan yang pertama. Setelah kita memilih kolom kunci, ternyata elemen-elemen yang ada di dalamnya atau kita sebut sebagai koefisien teknis itu ternyata semua bernilai negatif gitu, nggak ada yang positif. Nah, ini kemarin ada nih sempat yang tanya menemukan kasus yang seperti ini nih. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Berarti kan tidak ada yang bisa kita pilih sebagai baris kunci gitu. Padahal memilih kolom kunci dan baris kunci itu adalah satu keharusan. Nggak bisa cuman kolom kunci saja gitu kan. Nah, karena koefisien teknisnya semuanya itu bernilai negatif, atau dengan kata lain tidak ada yang bernilai positif, maka tidak ada yang bisa kita pilih sebagai baris kunci, karena ketentuannya untuk memilih baris kunci adalah RI yang terkecil dengan syarat koefisien teknisnya tidak bernilai negatif gitu. Nah, kalau seperti ini kasusnya, akibatnya ya sama, algoritma simpleksnya macet, tidak bisa diteruskan. Jadi kita nggak bisa menggambarkan tabel yang selanjutnya. Kemudian konklusinya kita bisa tulis di situ, konklusinya sama dengan yang di atas, tidak terdapat penyelesaian optimum dari masalah PL, tapi kita tuliskan alasannya ya. Jadi kesimpulannya adalah gitu, titik 2, koefisien teknis pada kolom kunci tidak ada yang bernilai positif sehingga tidak terdapat penyelesaian optimum dari masalah PL. Dengan demikian dikatakan soal layak tapi F mendekati tak hingga gitu ya. Oke. Terakhir, kasus yang ketiga adalah soal memiliki alternatif penyelesaian. Nah, untuk kasus yang ini, kondisi yang terjadi adalah tabelnya sudah optimum. Ini kurang tambahannya nih. Jadi tabelnya sudah optimum. Nih di sini ya, tabelnya sudah optimum dulu. Kalau ini tabelnya tadi belum optimum ya. Yang pertama sudah optimum. Yang kedua, tabel belum optimum. Harus ada terusannya gitu kan. Terus di sini untuk yang kasus ketiga, tabelnya sudah optimum, sudah selesai, sudah tuntas. Jadi sudah ada solusinya, kita sudah ketemu. Tapi ternyata setelah diamati masih ada variabel non basis yang memiliki nilai ZC min CJ sama dengan 0. Gitulah. Ini anomali. Di dalam tabel simplex ini namanya terjadi anomali, karena memang kalau variabelnya itu variabel basis, pasti nilai ZC min CJ-nya si variabel itu nilainya pasti 0. Yang lainnya yang tidak duduk di basis pasti nilainya tidak 0.
entah negatif, entah positif, tergantung kasusnya ya, minimum maksimum, pasti tidak 0 gitu. Tapi kalau ternyata ada variabel non basis yang memiliki nilai ZC-MCC-nya sama dengan 0, nah ini berarti nggak normal gitu ya, anomali. Oh berarti ada sesuatu nih gitu. Nah sesuatunya itu ternyata mengarahkan kita bahwa oh ternyata ada alternatif yang lainnya. Jadi penyelesaiannya tidak tunggal gitu. Jadi kadang ketika kita menyelesaikan soal, meskipun kita sudah selesai dan menemukan penyelesaian optimum, ternyata kita tetap perlu memeriksa apakah jangan-jangan ada variabel non basis yang ZC-MCC-nya sama dengan 0 gitu. Sekalian juga kita juga mengecek harusnya variabel yang duduk di basis itu ZC-MCC-nya 0. Kalau dia duduk di basis tapi ZC-MCC tidak sama dengan 0, berarti ada yang salah tuh di situ. Di perhitungan pasti ada yang salah gitu ya. Nah, kasus ini kalau ada variabel atau peubah non basis yang ZC-MCC-nya sama dengan 0, berarti kita bisa melanjutkan algoritma simplexnya. Jadi algoritma simplexnya berlanjut, kemudian variabel non basis tersebut yang nilai ZC-MCC-nya tidak sama dengan 0, yang nilai ZC-MCC-nya sama dengan 0 itu dimasukkan ke dalam kolom basis. Jadi menggantikan salah satu basis yang ada di sana gitu. Metodenya bagaimana? Ya, tetap seperti biasa sih, pilih kunci-kunci yang diperlukan, kemudian lakukan OBE dan seterusnya sampai diperoleh tabel optimum gitu ya. Kemudian konklusinya untuk kasus yang seperti ini berarti kita tinggal menuliskan kedua set penyelesaian optimum yang diperoleh gitu ya. Jadi tinggal ditulis saja dua-duanya karena punya alternatif solusi gitu, atau Anda bisa menirukan cara penulisan yang ada di bukunya Pak Mariono, boleh juga ya gitu. Langsung kita ke contoh ini saya ambilkan masih dari bukunya Pak Mariono. Yang pertama contoh 4.4 di situ kita diminta mencari P dan Q tak negatif yang memenuhi dua kendala yang ada di sini ya, seperti yang Anda lihat ini. Berarti ini kasusnya tidak baku ya, campuran. Kemudian meminimumkan F sama dengan min 3P plus Q. Penyelesaiannya seperti biasa. Yang pertama kita ubah ke bentuk kanonik dulu yang siap simplex. Jadi mencari PQRST karena di sini langsung dituliskan PQRST karena di sini memang untuk yang kendala yang pertama karena lebih dari, berarti variabel pengetatnya selectnya bernilai negatif dan karena dia bernilai negatif maka dia perlu ditambahkan dengan suatu variabel semu. Di sini dia menggunakan variabel semunya namanya T. Kalau kita nanti biasakan untuk yang variabel semu kita kasih nama A ya. Kalau variabel select nanti kita kasih nama S, S1, S2 dan seterusnya. Kalau variabel semu kita pakai A1, A2 dan seterusnya supaya gampang mengingatnya ya. Kemudian untuk yang kedua karena dia kendala kurang dari, berarti selectnya bernilai positif. Dia pakai S di sini. Jadi urutannya RST. Kenapa kok nggak min R terus plus S terus di sini yang T? Sebenarnya urutannya bebas saja sih. Tapi memang yang paling bagus adalah variabel semu itu ditambahkan di yang paling akhir. Tapi bebas ya. Oke. Terus kasusnya meminimumkan. Berarti kita bikin F bar yang baru atau fungsi tujuan yang baru. Min 3P plus Q, kemudian R dan S di sini statusnya koefisiennya adalah 0, tetap pakai tanda positif karena nggak ngaruh. 0R plus 0S ditambah MT, M-nya positif besar, bilangan positif yang nilainya sangat besar, dan M-nya ini bernilai positif karena kasusnya minimum ya, diingat-ingat. Kemudian ini dijelasin dalam hal ini PQ peubah asli, RS peubah pengetat atau select, dan T-nya adalah peubah semu. Nah, kita mulai seperti kemarin untuk sambil sekalian merefresh ingatan ya. Ini adalah tabel yang siap simplexnya, tabel awalnya, tabel simplexnya.
Yang pertama tentu kita pakai patokan ini bahwasanya A itu sebagai peubah semu, ini ya, ini catatan yang dari yang lama saya copy paste saja. A itu kan dulu peubah semu ya. Dia harus keluar dari basis karena dia akan menyebabkan koefisien ongkosnya positif yang sangat besar karena ini kasusnya tadi minimum ya, jadi M-nya kan positif. Kalau kasusnya maksimum M-nya negatif, jadi membuat koefisien ongkos negatif besar. Kalau di sini kita kasusnya minimum, maka di sini nilai ongkosnya koefisien besar. Peubah semu itu harus keluar dari tabel simplex. Di sini kita bisa melihat ada satu peubah semu yaitu T dan dia masih duduk di basis, nanti harus kita keluarkan ya. Jadi kalau masih ada yang duduk di basis berarti dia jelas belum optimum gitu kan ya. Terus tabel itu dikatakan sudah optimum atau sudah optimum dalam kasus minimum bila ZJ min CC kurang dari sama dengan 0 untuk semua J. Nah, kita bisa melihat baris ZJ min CC ternyata masih ada yang bernilai positif. Padahal di sini kan harusnya kan kurang dari sama dengan 0. Berarti masih ada ZJ min CC yang bernilai lebih dari 0. Berarti tabelnya belum optimum. Jelas. Perlu perbaikan ya. Perbaikan yang pertama. Seperti biasa kita akan memilih dulu yang namanya kolom kunci. Sambil mengingat ya, kalau kolom kunci ini kita akan pilih K dengan ZK min CK yang paling besar. Jadi kita pilih ZC min CC yang terbesar di antara yang ada di situ. 4M min 1 adalah ZC min CC yang terbesar. Dengan demikian berarti yang saya gambar kuning ini adalah kolom kunci. Selanjutnya Q ini nanti berarti dia akan menjadi variabel yang duduk di basis mendepak T atau S, entah yang mana gitu ya. Setelah sudah memilih kolom kunci, selanjutnya kita memilih baris kunci. Baris kunci ini patokannya kita menggunakan patokan yang ini. Nah, kita memilih RI yang terkecil dengan catatan AIK atau koefisien teknisnya merupakan unsur kolom kunci yang bernilai positif. Jadi harus positif. Kalau negatif nggak usah dipilih ya. Kita pilih RI yang terkecil. Kita bisa lihat RI itu diperoleh dari BI per AK. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kita pilih RI yang terkecil yaitu angka 3. Dan berarti kita tarik garis ke kiri. Ini adalah baris kunci yang akan kita pakai. Nah, karena baris kunci ada di situ, kolom kunci ada di situ, berarti 4 ini akan kita pilih sebagai elemen kunci. Si elemen kunci yang nantinya akan diubah menjadi satu utama. Ini mestinya sudah bisa ya kemarin ya. Next, ini perbaikan yang selanjutnya bisa dilihat bukan perbaikan selanjutnya, ini prosedurnya tadi. Nah, ini tadi kita sudah memilih key yang nanti akan menggantikan T. Jadi T ini bisa dilihat nilainya adalah 10, kemudian nanti Q ini akan menggantikan T. Jadi Q yang nilainya 42 itu nanti harus berubah menjadi 40. Nah, Q akan duduk di sana. Kalau T-nya itu nilainya koefisiennya adalah M, Q-nya koefisiennya adalah 1. Selanjutnya, karena ini yang dipilih sebagai elemen kunci, nah berarti kita akan melaksanakan serangkaian OBE yang bisa mengubah supaya angka 42 di kolom ini berubah menjadi 10. OBE-nya untuk baris pertama tentu karena dia 4 harus menjadi 1, berarti kita tinggal mengubah B1 yang baru itu kita kalikan dengan B1 yang lama itu adalah kita kalikan 1/4 untuk menjadi B1 yang baru. Setelah semua baris pertama itu terisi, selanjutnya kita melakukan OBE untuk baris yang kedua. Kenapa kok baris yang pertama dulu? Karena unsur kuncinya ada di baris pertama. Kemudian untuk membuat ini menjadi satu utama, ini berarti yang angka di bawahnya harus berubah menjadi 0. 2 ini harus diubah menjadi 0. OBE-nya adalah B2 yang lama dikurangi 2 kali B1 bar. Ini harusnya 2-nya nggak ikut bar ini, nggak apa-apa ya. Oke, gitu. Setelah itu kita operasikan, kita lengkapi ZJ-nya berapa, ZJ min CC berapa, sampai Z-nya ternyata ketemunya seperti ini, dan ternyata masih ada ZJ min CC lebih dari 0. Ya benar lebih dari 0, jadi tabelnya dia belum optimum sehingga perlu perbaikan ya.
Next, perbaikan kedua. Mestinya ini sudah bisa nih, lancar nih yang kayak gini. Saya merefresh saja. Oke, perbaikan kedua seperti tadi, kita tetap memilih yang namanya kolom kunci. Nah, kolom kunci ini sekali lagi kita pilih yang paling besar. Jelas dari antara semua pilihan yang ada di sini 15/4 adalah positif, yang lainnya sudah negatif atau 0. Nah, karena ini berarti ini ZC min CJ yang terbesar. Kita pilih kolom kuncinya adalah yang berwarna kuning. P ini nanti akan masuk menggantikan variabel basis, ya, yang ada di sana, entah Q atau S yang terdepak, kita nggak tahu. Selanjutnya kita memilih baris kunci seperti tadi. Baris kunci itu kita milih RI yang terkecil dengan syarat koefisien teknisnya adalah positif. Jadi merupakan unsur kolom kunci yang positif. Dilihat di sini elemen kolom kuncinya adalah 3/4 min 5/2. Cuma 2 ini ya, ZJ itu nggak masuk teknis. Jadi ZJ itu sudah baris kok kelompok yang lainnya. Cuman 2 ini, dan ternyata salah satunya bernilai negatif. Karena bernilai negatif, dia jelas tidak mungkin dipilih, ya, tidak mungkin dipilih. Jadi yang kita pilih otomatis adalah angka 4 ini. Jadi 4 ini yang menjadi RI karena dia satu-satunya, berarti kita tarik ke kiri, dia yang menjadi baris kunci. Jadi yang bagian kedua ini sudah nggak nggak dipilih gitu, jelas tidak dipilih, ya. Dengan demikian perpotongan baris dan kolom dia akan menjadi elemen kunci. Jadi nantinya dia akan diubah menjadi satu utama. Nah, ini perhatikan bahwa di sini dikasih tanda strip yang menandakan bahwa dia tidak dapat dipilih sebagai baris kunci karena elemen dalam kolom kuncinya dia bernilai negatif. Ini si min 5/2 ini tadi, ya. Kalau saya lebih senang menggunakan silang, tanda silang. Kalau Anda pakai strip ya boleh aja sih, ya, bebas gitu, ya. Jadi baris kunci sudah, kolom kunci sudah, unsur sudah, kita tinggal masuk ke OBE-nya gitu, ya. Dengan cara yang sama nanti Q ini akan digantikan oleh P, sehingga P yang nilainya seperti itu nanti harus diotak-atik menjadi 10 ini, seperti ini, ya. Selanjutnya nah di sini koefisien koefisien ongkosnya jangan lupa. Terus ini karena yang menjadi elemen kunci tadi 3/4, berarti kita tinggal bikin OBE-nya. B1 yang baru supaya 3/4 ini menjadi 1, ya kita kalikan dengan 4/3, jadinya 1. Kemudian sebaris ini semuanya dikalikan 4/3, taruh di sini. Kemudian kita ke baris kedua. Di baris kedua kita harus membuat bagaimana caranya min 5/2 itu akan menjadi 0. Ya sudah, tinggal kita operasikan B2 itu ditambah 5/2 dari B1 yang baru. Jadi min 5/2 ini ditambahkan 5/2 kali 1, 5/2, 0 kan jadinya, gitu, ya. Nah, ternyata masih ada ZC min CJ yang bernilai lebih dari 0. Ini tadi sudah diisi semua, dilengkapi, masih ada yang bernilai lebih dari 0, yaitu ini. 1 ini, ya kan. Jadi tabelnya belum optimum, perlu perbaikan. Nah, terus di dalam tabel terakhir satu-satunya calon kolom kunci adalah kolom ketiga ini, si R ini. Tetapi semua koefisien teknis yang ada dalam kolom tersebut bernilai negatif. Nih kalau dilihat, ya, bernilai negatif, sehingga tidak ada RI yang dapat dipilih. Ini sama-sama min 1/3. Jadi nggak ada yang bisa RI yang bisa dipilih. Jadi nggak punya kita kalau gitu. Kolom kuncinya sih ada, tapi dia nggak punya baris kunci. Nah, nggak punya baris kunci. Jadi tabelnya ini memang belum selesai, belum optimum, belum tuntas, tapi kita sudah nggak bisa milih baris kunci. Berarti kan macet algoritmanya, gitu, ya. Nah, ini dia masuknya di kategori soal yang kedua. Soalnya layak, tapi F-nya mendekati tak hingga, sehingga soal tidak memiliki penyelesaian optimum. Gitu, ya. Jadi ini contoh dari kasus yang kedua, gitu. Oke. Selanjutnya apa ini? Oh ya. Ini patokan utamanya, ya, yang ada di bukunya Pak Mariono, tulisannya bila koefisien teknis dalam kolom kunci tidak ada yang positif, F menjadi tidak terbatas dan soal asli tidak mempunyai PO, penyelesaian optimum. Selanjutnya kita ke contoh 2, ya.
di contoh kedua ini kita punya kasus minimum lagi ternyata dengan 3 kendala. Sekali lagi kendalanya campuran jadi tidak baku. Kemudian untuk penyelesaiannya seperti biasa kita ubah ke bentuk simplex dulu. Jadi ini karena kendala yang pertama itu kurang dari, jadi dia cuman slack aja yang ditambahkan yaitu P, sedangkan kendala kedua ketiga dia mengandung slack yang negatif dan juga plus variabel semu. Jadi di sini yang bertugas sebagai variabel asli adalah XYZ, kemudian variabel pengetatnya adalah PQR, kemudian variabel semuanya adalah ST, dan meminimumkan F bar, ini barnya ke crop ini kayaknya harusnya pakai F bar gitu ya, F yang baru, jadi kasih strip di atasnya. F yang baru adalah 100X plus 100Y plus 100Z plus 0, 0, 0 dari ubah pengetat atau select, terus plus M, S ditambah MT. Ini dikumpulin jadi satu sih. Positif karena dia kasusnya minimum. Oke, saya tidak perlu menguraikan kolom kunci dan baris kunci satu persatu kayak yang tadi ya, karena saya pikir itu sudah saya ulang mulai dari pertemuan ke-6. Saya selalu membuat membuat penjelasan yang sama. Untuk yang sini, ini di bukunya Pak Mariono untuk penyelesaiannya kasus itu sebenarnya ada 3 tabel tapi nggak muat di slide ini, jadi saya crop tabel 1 dan 2 dulu. Selanjutnya nanti akan ada tabel 2 dan 3. Di sini Anda harusnya sudah bisa melihat tanpa kalau untuk mempelajari saja Anda sudah bisa membaca ya, bahwa kita lengkapi dulu tabel yang awal, tabel simplexnya kita siapkan, kita hitung ZC sampai ZC min CJ, dan ternyata dia belum optimum, jelas ya, karena masih ada yang bernilai positif. Ini yang bernilai positif, ini positif, 4M min 100 tetap positif, karena M itu bilangan positif yang nilainya sangat besar gitu. Selanjutnya yang pertama tentu kita pilih ZC min CJ yang terbesar. ZC min CJ yang terbesar diduduki oleh 4M min 100 ini kan. Berarti ini akan menjadi kolom kunci. Berarti Z-nya nanti yang akan masuk. Z masuk berarti nanti harus ada yang keluar. Mana di antara PST yang keluar? Dilihat dari RI yang terkecil. Di antara ini RI yang terkecil adalah 25/2 karena 12,25. Sehingga T akan didepak keluar digantikan oleh si Z. Nah, di sini ini meskipun tidak dijelaskan, Anda mestinya harus berlatih secara mandiri ini melengkapi. Karena kalau biasanya OBE-nya saya tuliskan, sekarang Anda bisa mempelajari sendiri, tuliskan OBE-nya. Kenapa bisa OBE-nya? Kenapa bisa hasilnya seperti ini? OBE-nya apa? Silakan dituliskan ya. Di tabel yang kedua ini Anda sudah bisa lihat Z-nya sudah duduk di basis, koefisiennya 100 ini mengikuti, kemudian kolom Z-nya dia sudah berubah menjadi 001 seperti miliknya T yang semula 001. T-nya sekarang otomatis juga sudah berubah ya, macam-macam bentuknya, sudah nggak seperti yang semula tadi. Setelah dicek, cek sampai ZC min CJ, ternyata masih ada yang bernilai positif. Padahal kriteria optimum untuk kasus minimum adalah semuanya bernilai kurang dari sama dengan 0. Gitu. Berarti kan belum optimum ya. Perlu dilanjutkan. Saya lanjutkan di slide selanjutnya ini. Nah, di sini ini yang terbesar di antara 2M min 100, 50, min 50, 0 min M min 50, kemudian min 2M plus 50, yang paling besar adalah 2M min 100. M min 50 tentu kalah dengan 2M min 100 karena ini kali 2 ya. Jadi X ini nanti masuk ke variabel basis, bisa kita lihat X-nya ada di sini, berarti dia menggantikan T. Anda bisa cek kenapa T itu masuk, kenapa T keluar dari basis, ternyata karena dianya ini memang yang terkecil adalah 5/2. Ini dikasih tanda strip, kita tinggal lihat. Coba kenapa di sini tidak kasih strip?
Strip itu kan tandanya dia nggak bisa dipilih jadi baris kunci kan. Kalau kita tarik ke kiri, ternyata si X ini memang koefisien tekstisnya bernilai 0. Nggak mungkin tidak menghasilkan apa-apa, padahal koefisien teknis kan harus bernilai positif. Jadi baris ketiga tidak mungkin dipilih gitu ya. Kalaupun dibagi, toh juga memang 25/2 dibagi 0 itu suatu bilangan yang tidak terdefinisi, bukan tak hingga ya. Angka dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Nah, daripada kita menulis tidak terdefinisi ya langsung dikasih strip gitu aja, sudah jelas. Kalau ini 0 berarti tidak bisa dipilih sebagai kolom, tidak bisa dipilih sebagai baris kunci gitu. Ya, berarti yang terkecil adalah T di sini. T ini akan digantikan oleh X. Jadi T kok T ini? Sebentar. Oh, iya salah ini, sorry. Ini salah ya, ini harusnya bukan T, sebentar. Oke, ini sudah saya revisi tadi karena ternyata di bukunya Pak Mariono ada kesalahan ketik mestinya ya. Kita nggak apa-apa, kita maklum ya. Sudah kita ralat, saya kasih tanda ungu supaya Anda barangkali yang sama-sama punya bukunya Pak Mariono juga menandai bahwa itu ada sedikit kesalahan gitu ya. Tadi sampai di sini kita sudah melihat bahwa X ini akan masuk menggantikan ini 5/2 sebagai RI terkecil, lurusnya adalah S. Jadi X akan menggantikan S, berarti X ini nanti di sini harus diubah, nilai yang 220 ini diubah menjadi 010 dengan menggunakan serangkaian OBE. Silakan Anda lengkapi OBE-nya. Kemudian dihitung ZJ-JJ ketemu seperti ini, ternyata sudah tidak ada lagi yang bernilai lebih dari 0. Jadi semua ZJ-JJ sudah bernilai lebih dari 0 kalau kita amati ya. Jadi sudah nggak ada lagi yang bernilai lebih dari 0, berarti tabelnya optimum. Kalau dilihat ini meskipun di sini ini 50 tulisannya, 50 kan positif Bu. Iya, tapi kalau 50 dikurangi M, sedangkan M itu bilangan positif yang nilainya sangat besar, berarti ya tetap negatif nanti gitu kan. Sehingga kita katakan tabelnya sudah optimum, jadi algoritma simplexnya berhenti. Kita peroleh hasil, tinggal kita runtutkan. Ingat, ini variabel utamanya adalah X, Y, Z. Di sini yang duduk di basis X 5/2, Y tidak ada di basis berarti Y nilainya 0, Z-nya nilainya adalah 25/2. Sedangkan untuk koefisien variabel slacknya P-nya nilainya 9/2, Q dan R tidak ada 0 karena nggak duduk di basis. Apalagi peubah semu jelas 0 ya, karena memang harus keluar. F-nya nilainya adalah 1500. Dari sini 1500 ya. Ini ditulis lengkap seperti ini tidak apa-apa, sangat bagus. Atau kalau mau versi praktisnya ya cuman X, Y, Z saja tidak apa-apa. Di bukunya Pak Mariono ditulis X, Y, Z saja. Jadi yang selek dan semu tidak dituliskan di kesimpulan akhir. Itu pun tidak apa-apa. Yang paling penting adalah Anda menyatakan variabel utamanya atau variabel aslinya nilainya berapa si X, Y, Z ini dan nilai optimumnya berapa. Itu yang paling penting ya. Oke, kemudian dari sini kita harus mengecek seperti yang tadi kita lihat bahwa ternyata di sini ini ada 3 variabel yang duduk di basis, tapi kita bisa melihat loh kok ini nolnya ada 4. Nah, di ZJ-JJ tabelnya sudah optimum. Loh, kok nolnya ada 4? Nah, ini aneh ini. Kok malah nolnya 4? Nah, karena nolnya ada 4 berarti kita perlu cek gitu, ditarik ke atas. Oh, 0 ini miliknya X ada di basis, oh berarti aman. 0 ini miliknya Z ada di basis, aman. P ini 0 ini miliknya P-nya ada di basis, berarti aman. Lah, 0 ini yang terakhir, 0 ini miliknya R. Loh, padahal R-nya tidak duduk di basis gitu kan ya. R-nya nggak duduk di basis, kok nilainya ikutan 0. Nah, berarti ini terjadi suatu anomali atau kejanggalan. Ya, bisa dilihat, padahal nggak ada di basis. Berarti ini dia masuk kategori kasus khusus yang ketiga tadi, yaitu ada alternatif solusi lain selain yang sudah kita tetapkan di atas ini gitu. Jadi solusinya tidak tunggal. Nah, cara mencarinya atau cara mencari solusi yang lainnya ini adalah dengan cara memasukkan si R itu tadi
atau si variabel yang anomali itu tadi ke dalam basis, lalu melanjutkan OBE. Nah, tantangannya di sini nih. Nah, tadi kan R ini yang bernilai 0, kita masukkan ke basis. Jadi kalau R masuk ke basis, maka harus ada variabel yang keluar kan antara P, X, dan Z ini. Terus pilih yang mana? Berarti kan prosedurnya berulang ya kan, seperti yang ada di sebelumnya, yaitu kita pilih dari yang paling besar gitu kan, karena kasusnya minimum ya kan, kita pilih ZJ min CJ yang terbesar. Nah, di sini dari antara ZJ min CJ yang terbesar di sini tidak ZJ min CJ yang terbesar ternyata semuanya nilainya adalah 0, dan itu ada beberapa pilihan gitu. 0, 0, 0 ini nggak mungkin kan kita milih yang negatif kan, masih lebih besar 0 gitu. Nah, ternyata kan 0, 0 ini kan ada banyak pilihan kan, ini ada banyak pilihan. Nah, jangan milih R lagi, yang ngapain gitu. R masuk ke sini, yang digantikan R kan nggak ada. Yang digantikan antara P, X, Z ini semuanya kan 0. Berarti kan tiga-tiganya berpotensi untuk dipilih menjadi kolom kunci kan. Silakan pilih aja bebas. Kalau di bukunya Pak Mariono, beliau mencontohkan ngambilnya adalah X. Nanti silakan ya dicoba. Berarti tantangannya Anda sendiri untuk mengecek. Jadi contoh sudah diberikan, berarti saatnya eksplorasi. Kalau misalkan yang dipilih bukan X, bagaimana gitu? Apakah solusinya masih tetap sama? Kalau misalkan saya mau pakai Z, apakah solusinya sama? Nah, itu kayak gitu yang harus dicek ya. Ditanyakan kepada diri sendiri, dicek, itu nanti akan membuat Anda terbiasa dan menanam memori semakin dalam gitu. Jadi nggak cepet hilang. Jadi R-nya dia masuk, dia menggantikan X, kita lakukan OBE seperti biasa. X-nya koefisiennya 100 dikeluarkan digantikan R, karena R-nya itu 0 nilai koefisiennya. Berarti di sini akan kita ubah supaya R-nya ini, R yang awal ini tadi, dia koefisien teknisnya berubah nilai menjadi 010 seperti miliknya X. Nah, ini sudah berubah ya, dia sudah berubah. Ini kepanjangan nih, harusnya merahnya sampai sini aja. Ya nggak apa-apa deh. Ini sudah, kemudian X-nya sudah berubah nilainya juga. Tinggal tantangannya berarti Anda bisa nggak cari OBE-nya ini. Nah, kalau nggak bisa, saya kasih deh ini ya. Tapi kalau ini saya salah, silakan dikoreksi ya. Boleh dicoba-coba di rumah. Kemudian setelah sudah selesai kita cek semua, sudah tidak ada lagi yang bernilai lebih dari 0, berarti tabelnya sudah optimum, berhenti gitu ya. Karena sudah optimum dan sudah berhenti, berarti sekarang ini akan menjadi tabel solusi yang pertama, dan ini menjadi tabel solusi yang kedua. Kita tinggal melihat posisi yang ada di dalam sini untuk menentukan solusi terakhirnya. Dan solusi terakhirnya adalah solusi yang pertama dari tabel ini. Kita bisa lihat X, Y, Z-nya nilainya di sini. Tadi kan ya, sudah ini yang pertama kan tadi sudah kita tuliskan. X-nya 5/2, Y-nya tidak ada jadi 0, Z-nya adalah 25/2, ketemu nilai F-nya adalah 1500. Solusi yang kedua kita ambil dari sini. Ternyata nilai X dan Z-nya kan nggak duduk di basis, berarti X dan Y-nya kan nggak duduk di basis, berarti kan 0. Sehingga yang duduk di basis kan yang koefisien peubah asli kan cuma Z saja. Z-nya ini nilainya adalah 15. Ternyata setelah disubstitusikan ya nilainya tetap sama, 1500 gitu kan. Jadi solusinya memang ada dua seperti ini. Kalaupun ini mau dilengkapi kayak tadi yang pakai PGRST semua ditulis, tidak apa-apa, lebih bagus gitu ya. Tapi yang paling penting ini, dan kita harus bisa menunjukkan bahwa F-nya memang sama. Nanti kalau misalkan F-nya ternyata berubah gimana Bu? Oh, berarti ada yang salah tuh di situ ya. Namanya alternatif solusi itu nggak mengubah nilai F-nya, yang berubah hanya ininya, susunannya X, Y, Z-nya saja, atau nilai-nilai X, Y, Z-nya saja. Secara umum kalau dihitung, disubstitusikan ke F, harusnya nilainya tidak akan mengubah F-nya. Jadi F-nya tetap, yang berbeda hanya komposisi X, Y, dan Z-nya saja ya. Jadi dari contoh ini kita bisa ambil tadi ada 3 kasus khusus. Saya mencontohkan 2, saya ambilkan dari bukunya Pak Mariono. Silakan ada eksplorasi dan latihan sendiri untuk contoh soal yang pertama tadi, yang kasusnya tidak layak itu ya. Silakan, monggo. Terakhir, nah ini tugas individu untuk minggu depan. Mari kita memanasi tangan-tangan yang selama ini sudah agak kaku karena libur 2 minggu.
Ayo kita latihan untuk memantapkan ya. Dulu di pertemuan ke-7 Anda sudah mengerjakan latihan soal di halaman 7274 1358. Ini ingat saya dulu ya. Nah, untuk yang kali ini karena kita metode simplex yang part 1 ini sudah tuntas, maka silahkan Anda melengkapi 10 nomor latihan soal halaman 7274 itu. Silahkan dikerjakan lengkap 10 nomor termasuk yang itu sebenarnya 10 nomor ya. Kalau di buku kan tertera sampai nomor 9 aja, itu karena slip ada satu nomor yang tidak ada satu soal yang tidak dinomori gitu ya. Jadi Anda silakan urutkan dari atas nomor 1 sampai 10. Kemudian setelah sudah selesai semua, silakan dituliskan rangkuman mengenai konklusi dari masing-masing soal di bagian akhir pengerjaan. Jadi di halaman yang paling terakhir silakan ditambahin rangkumannya. Jadi Anda bisa tuliskan, ini ditulis ya. Jadi soal nomor 1 gitu. Soal nomor 1 spasi kasus soal layak tapi F mendekati tak hingga gitu misalkan. Terus spasi nilai penyelesaiannya kalau ada. Kalau yang barusan saya contohkan yang F soal layak tapi F mendekati tak hingga kan nggak punya solusi optimum. Kalau ada ditulis, kalau enggak ya nggak usah. Jadi soal nomor 2 misalkan, soal nomor 2 adalah jenis kasus kasus khusus yang ketiga, yaitu soal memiliki alternatif penyelesaian. Nah, nilai penyelesaiannya adalah ini dan ini gitu. Ditulis aja, rangkuman aja ya. Kalau misalkan kasusnya itu normal, maksudnya bukan tipe yang kasus khusus, Anda cukup tuliskan jenisnya adalah maksimum atau minimum aja. Jadi, misalkan soal nomor 1, jenis kasus maksimum. Nilai penyelesaian optimumnya titik 2 berapa gitu dan seterusnya ya. Dikerjakan di lembar folio bergaris, kemudian seperti biasa nanti di scan resolusinya yang baik, terbaca, kemudian deadline-nya tanggal 30 jam 17. Linknya nanti akan saya taruh di LMS, jadi mohon diingatkan ya. Kalau misalkan sampai hari Jumat belum memposting link, silakan ingatkan gitu ya. Terima kasih, ini materi untuk pertemuan ke-10. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.